Selamat datang kembali di podcast Ngosan. Tempat kalian buat ngobrol santai. Oke, di segmen kali ini, di podcast kali ini, Episode 2 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang baru, yaitu saya sendiri sekarang sebagai host di podcast Ngosan Ngosan ini. Karena kemarin saya jadi bintang tamu, tiba-tiba saya bilang, Dra, lu aja jadi host sekarang katanya. Iya, Oh, sekarang iya. saya yang jadi bintang tamu juga. Nah, enggak. itu juga dong. Kirain. Tapi kali ini kita tidak berdua doang. Kita akan kedatangan tamu yang ahli dengan hidupnya yang relate dengan kehidupan kita kali ini. Betul. Apalagi kalau bukan di percintaan ya, di ahli bidang percintaan. Karena pasti orang gak luput dari namanya cinta ya, Pak Iya, ya. pasti semua manusia itu harus Momen iya, atau mengalami punya rasa cinta cinta. lah, pasti. Semua manusia ya pasti ya. Kepada cowok atau cewek? Hah? Cowok atau cewek? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi dia orangnya introvert Pak sebenarnya. Jadi Hello guys. lah kita lagi bikin podcast nih Bang. Podcast. Ini podcast ini. Podcast Ngosan. Ngosan. Mas udah nonton Ngosan? Nonton belum? Oh yang nontonnya cuma 5 orang itu. Iya, 5 orang Iya, doang. 5 orang. 5 orang ya. Heeh. 75 kan sekarang. Ntar kalau udah 100 kabarin ya. Ya. Jadi di podcast Ngosan yang sekarang ini, kita kedatangan tamu yang ahli dengan pecinta. Hah? Tahan dong. Tahan apa? Oh jadi gak jadi nih? Saya tunggu nama Ini kan dipanggil. belum Dipanggil belum? panggil. Belum panggil ya? Iya, Belum. masih opening saya ini. Opening. Heeh. Capek nih saya dalam nih. Udah, Bentar lagi. tunggu bentar lagi. Ntar lagi. Bentar lagi. Tunggu bentar lagi. Udah, tutup. Tutup. Ini kan ini kan namanya sosial juga, Bang. Kira Dra. Kita akan kedatangan tamu yang sangat pakar dengan percintaan di dunia kosan ini. Dia selalu bilang ke saya kalau, Dra, gue nih akan menasehati lu, Dra. Oke. Dia akan mementoring gua dan mementoring seorang Ari ini. Namanya kalau nggak salah, siapa namanya? Namanya Azra Molor. Azra Molor kalau nggak salah. Iya. Kita Sambit saja Azra Molor. Orang ini. Oh Molor. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Iya beneran Molor. Molor. Soalnya Azra Molor. Podcast ya mas? Podcast kan tadi udah nanya. Oke. Udah nanya tadi ya? Udah. nanya. 2 kali nih. Iya. Nanya, mas. Mas. Sini dong. Udah. Udah. Ini apa nih, Mas? Susu. Susu apa? Susu apa? Ya SGM. SGM. SGM apa? Itu yang di VCD. Susu gula merah. Salah. Bukan HP saya mas. Iya, sorry. Oke. Langsung diminum tuh mas. Saya- Susu saya mas. Saya haus Bang soalnya. Kamu kok minum susu saya gitu mas? Ya, namanya juga. Susu Mas yang di mana? Ini. Oh, Ini. yang ini. Kita terus positif ya teman-teman. Oke, mungkin kita perlu kenalan lagi kali ya. Saya Indra Culture Nugraha Saya Imadi atau Enaka. dan bintang tamu kita yang bernama Azra Molor. Oke. Emang mic-nya sekarang dipegang ya? Ditaruh sih sekarang. ini. Karena Kemarin lagi nggak pakai ngomong. mic, saya nonton tuh. Kemarin nggak ada tuh pakai Oh, iya. mic tuh. Kita update. Terus ada yang ini juga kan kemarin. Sempat ada yang Gagal ya? sempat ada yang ngomong juga kan, Dra. Apa? Katanya ada yang ngasih saran. saran. Iya, ada yang komen Nah. ya. Ada yang komen. Tolong dong, gak usah pakai mic biar nggak dengeran suaranya. Tolong. Bukan podcast itu. Ini namanya. podcast aneh ya? Aneh. Podcast aneh. Nih, kemarin dia bintang tamu. Kenapa sekarang jadi host? Jadi gini, dijawab sama Ari nih. Nih, jadi karena kan ini podcast baru nih. Ya. Kan pasti podcast itu butuh banyak kayak apa namanya? Tim-timnya kan, ada tim kreatif, tim apa segala macam, editor. Nah, kalau dia bukan kita sih, gua yang naikin. Timnya baru satu. Timnya baru satu. Membernya baru satu nih Baru sekarang satu. nih. Makanya nih di episode 2 Abang mau ikut? ini. Hah? Tim kita. Boleh. Boleh. Berarti tiap episode nambah bintang tamu satu. jadi host. Jadi host. Waduh. Jadi kalau Gen Haliter masuk, nah semua itu Episode 11. Episode 11 berarti 11. Gen Halilintar ya? Hmm. Episode 11 Gen Halilintar. 12 main bola berarti. Iya. Main bola sama timnya, tim gede. Tim Gledek. Tim Gledek apa tuh tim Gledek?
Miquin geledek. Iya kan namanya kita kan itu kalau ada yang tahu. Jadi langsung aja kita gimana? Apa tuh? Tadi bahas percintaan kan? Nah, Iya, mengenai Abang- percintaan. Tadi katanya diperkenalkan saya itu sebagai pakar cinta. Nah. Pakar cinta. Kenapa abang bisa dibilang pakar cinta sih bang? Karena Gini. saya tuh awalnya tuh batang dulu. Hmm. Kamu jadi pakar. Akar. Akar ya. Kebalik Akar. lagian ya, kebalik ya. Iya, Akar kebalik. dulu Akar dulu, baru baru batang. batang. Ya. Itu pakar. Cinta karena tuh saya tuh banyak pengalaman cinta. Oke siap. Walaupun gagal semua. Berarti Walaupun At least- gagal at least semua. Yang Yang penting ada pengalamannya. walaupun Justru itu. gagal. Pengalaman kalau terlalu mulus itu bukan pakar namanya. Tapi apa jalan? Keren. Keren. Kalau mulus-mulus mah keren. Itu pakar yang gagal. Oh, kalau ini pakar yang gagal ini. Ya, jadi kita bisa mempelajari dari kegagalan saya. Minum terus tuh mas. minum dulu ketawa dia. Dialis satu. Alisnya jangan ikut minum mas. Iya bang. Alisnya jangan ikut Dialis minum. ada putih-putih tuh susu lagi minum. Ya nama saya kan. Banyak minum susu. Itu kagak ada yang tahu bang. Itu nggak ada yang tahu. Sulap juga nggak ada yang tahu. Jadi kenapa lu bisa dibilang pakar cinta banget sih soalnya? Karena itu pengalaman tadi ya? gue banyak gitu. Pengalaman Walaupun banyak gagalnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Justru itu biar kita dapat mempelajari gitu kegagalan biar tidak terjadi ke kalian semua gitu. Ya kan? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oh iya. Emang kalian berhasil terus? Ya ada sih gagal. Pasti ada gagal. Semua tuh pasti pernah gagal. Kan soalnya kan kalau berdiri kan harus gagal gitu kan. Gagak. Burung gagak. Gagak. Ceplos aja terus, tembak aja terus. Lu yang bikin lu jatuh cinta tuh apa sih biasanya? Yang bikin gue jatuh cinta. Iya. Yang bikin gue jatuh cinta itu kalau misalnya orangnya itu dapat memahami gue apa adanya. Wih. Gitu. Tapi kita harus juga memahami mereka gitu. Tapi pokoknya yang bikin gue jatuh cinta kalau misalnya dia memahami gue apa adanya. Memahami lu apa adanya maksudnya gimana? Ya dapat memahami gitu, dapat mengertiin gue gitu. Walaupun Pengertian, ya gue bakal pengertian. berusaha juga untuk ngertiin orang itu. Tapi kalau dia bisa gitu, wah gue bakal jatuh cinta. Apalagi kalau dia dewasa. Dewasa kayak Kan gimana? nggak mungkin gue suka sama anak kelas 5 SD. Bisa. Makanya aja. gue harus suka sama yang dewasa. Oh ibu-ibu. Enggak dong, nenek-nenek. Oh iya. Berarti pakar ini. Jangan dong, nenek-nenek jangan. Jangan, nggak ada apa tuh cuplikan. Ini nenek aneh ya. Nggak ada. Terus kalau menurut dari seorang Indra Kalau Kaca Indra Nugraha. nih, IKN. Jadi gini nih. Ada nggak tuh IKN? Ada. Ada, karena Indra Kancer Nugraha. Tapi ngilang itu. Indranya kemarin ngilang. Indranya sapu aja terus. Emang guna saya di sini nyapu. Oke, terus nyapu. Saya akan membahas jatuh cinta yang saya Seperti di alami. film-film. Bukan, itu film Bang. Oh, itu film ya. Oh, iya. Oh. Maaf. Maaf. Yang bikin gua pertama kali jatuh cinta apalagi soal Indra Culture ya. Yang bikin pertama kali gua jatuh cinta sih mungkin dari sikapnya sih mungkin. Sikap dan mungkin perawakannya juga dan juga mungkin secara obrolan kali. Misalnya obrolan kita makin nyambung nih. Nah, kalau salah nyambung kan Salah nyambung. salah orang jadi. Salah orang. Salah nyambung. Salah sambung. Vincent. Jadi saya lebih suka ke frekuensi mungkin nyambung atau mungkin dari tingkah lakunya juga ke saya. Tapi kan tingkah laku juga bisa di orangnya juga sama. Iya sih. Jadi bisa diprediksi dulu. Kalau dari seorang Ari Made nih gimana nih? Iya. Gimana menurut? Yang Salah bang. Salah. Yang ini ya? Yang ini. Ini. Salah. Salah. Saya pakai teman gitu. Saya nggak punya gimmick lagi jadi nih. jadi pertanyaan tadi apa? Apa yang pertama kali bikin kamu jatuh cinta sama seseorang? Kita di sini no offense ya. Pasti gue pertama ngelihat looks dari looks seseorang dulu. Oke. Kalau gue rasa ini adalah tipe gue, pasti gue bakal cepet jatuh cinta kayak penasaran lah ya, at least penasaran. Tipe Iya. lu apalagi ya? Nah, begitu tipe gue, jadi makin cepat gue kayak bikin gue penasaran sama orang ini gitu. Jadi kalau dari awal-awal sih yang gue ngelihat pasti gue lihat dari looks sih. Looks ya pertama Looks ya. kali. Iya, pertama kali. Walaupun gua lihat. sifatnya misalnya dia suka berak pakai sempak.
suka Nah, banget. itu itu belakang mas. Itu latar belakang. belakang. Nggak peduli tuh, nggak peduli. Bukan nggak peduli juga itu. Yang penting gue liat looks-nya dulu. Oh, looks-nya dulu. Looks-nya dulu Oh, tuh. Cakep Iya, banget. cakep Tipe nih. banget, tipe lu banget Iya, gitu. tipe gue Tapi banget. makan pakai jempol kaki. Gimana? Feel itu gue. Iya, Bel. Gua- atau ngapot pakai kuping. Makan pakai kuping tuh gini nih. Gitu tuh. Nah, Susah tuh. satu. Tuh, susah. Kalau itu Pikir-pikir Tuhan dulu. yang tahu. Ya. Cuman Tuhan yang tahu. Iya. Dari awal sih pasti gue liat dari looks dulu sih. Baru kedua gue mungkin bisa lihat dari personality dia orang kayak gimana. Apalagi kan ada pepatah tuh, Apa jodoh tuh? di tangan Buffon. Bukan tahu. Bukan. Tangan Tuhan. Kirain tangan Buffon. Bukan siapa guys? Pemain bola, kiper. Kiper. Katanya striker Lebanon ganti. Siapa? Jadi siapa Prasteguh? Kenapa Prasteguh? Sebut-sebut nih podcaster Oke, nggak boleh lain. kita sebut ya berarti. Kita sebut-sebut nih. Nanti kita undang. Nah, gimana tuh? Episode 57. Iya, ada di warna di atas tuh. Tinggal ini seru. Nanti episode 57. Perasaan Pak. Toko Anwar tuh Kiris. bagi yang nggak tahu Kiris Toko Anwar nih. Gak ada. Apa tuh? Jadi orang bayar nanti tuh munculin kirisnya tuh. Bayar tuh orang tuh. Siapa tuh dia punya utang kan sama Kiris Anwar? Bisa jadi, Nggak bisa tahu. jadi. Ya, nggak tahu kan. Yang punya utang ke toko Anwar nih muka ini. Gak ada. Anwar siapa coba? Banyak yang Anwar. Nah, jadi gimana tuh? Terus lanjut Tapi pertanyaan kedua. kalau misalnya ada cinta, pasti ada yang namanya cinta pandangan pertama tuh. ya. Nah, lu percaya nggak sama cinta pandangan pertama tersebut? Apa nggak Pandangan percaya? pertama. Hmm. Cinta pandangan pertama. Pandangan Yang pertama pertama saat aku berjumpa. berjumpa. Nyanyi-nyanyi ya terlalu PWK nih lama-lama nih. Slang tuh. Oh, slang. Jadi cinta pandangan pertama kayak kurang setuju. Sudah setuju. Yang ada itu suka pada pandangan pertama. Nah, kan itu tadi yang dibahas itu tadi. Beda, suka sama cinta beda. Oh, suka. Kalau suka pada pandangan pertama bisa. Semua kita orang pasti gitu kan. Wah, lihat pandangan pertama, wah suka, cantik gitu kan. Atau wah perilakunya baik gitu kan. Itu suka pada pandangan pertama. Tapi kalau cinta pada pandangan pertama apa maksudnya apa yang bisa langsung lu ngelihat orang langsung jatuh cinta tuh apa? Karena cinta tuh nggak sepele, ya kan? Berat ya soalnya kalau cinta. Berat kayak ini beban. Ada Rai. Ada Rai. Agung Hercules. Bukan. Almarhum. Kalau lu sendiri, Kalau apa? gimana? Setuju? Setuju apa enggak? Cinta pandangan pertama. Kalau gue nggak setuju. Gue sangat setuju sih. Kenapa setuju? Karena ya balik lagi tadi kayak yang gue jawab tadi, gue pertama ngeliat orang pasti dari looks ya. Gue nggak bilang kalian kayak jelek apa gimana, enggak. Yang gue lihat tuh pasti dari looks. Kalau misalnya nih orang gue rasa wah ini orang atraktif, kalau menurut gue pasti gue akan gampang banget buat demen, buat cinta, buat suka. Tapi langsung cinta. Langsung lihat pertama, wah gue cinta gitu. Itu kan cinta pandangan pertama. Kalau lu nunggu dulu cinta pandangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ketujuh ada ketujuh. Tujuh ada. Ketujuh ada. Kalau Tujuh bisa- bikin terkejut. Tujuh bikin terkejut. Nomor tujuh On the bikin spot, on the terkejut. spot, On the spot. Ceritanya. Gak ada. Ada. Cut. Gak ada. Ini BTW ini katanya info-info ini TikTok podcast kali ini tuh kita angkat. Nanti ada versi cut, ada versi angkat. Versi angkatnya Indra bakal joget tiang. Nah, jadi gini guys. Joget tiang. Kalau ini podcast sudah sampai 300 subscriber, saya akan joget RTA selama 5 menit. Gimana tuh? Teaser dulu. Teaser. Tabrak tuh. Teasernya ya simpel-simpel aja bang, kayak orang-orang pada umumnya. Terlalu jauh ngomongnya. Jadi gini, tangan kalian gini, set. Nah, Start. Itu nanti kalau bakal lihat 1 jam. Kalau misalnya angkat 1 jam apa berapa menit tadi katanya tuh? itu menit. 100 jam katanya 100 jam. Gue nama-namanya aja Pak. Betul Pak saya. Kalau menurut gue sih ya, cinta pandangan pertama itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena nggak mungkin orang ketemu langsung cinta. Betul, setuju. Pasti langsung ame kayak penasaran, Penasaran. tertarik, Ketarik. kan? Ketarik. Tidak menarik. Nah. Karena nggak narik. Nggak narik. Tidak menarik tuh, karena nggak narik. Iya, jadi mungkin bisa dibilang penasaran pada pandangan pertama. Itu bisa masuk akal. Kagak langsung tiba-tiba cinta lah. Aneh jadinya, lu Betul. freak mungkin. Setuju. Kagak freak sih, tapi Selapan. Selapan. Tadi setuju lah. 9. Karena sejauh gua pun suka sama orang, itu nggak pernah ngalamin yang namanya
pandangan pertama tersebut. Belum pernah. Lu nggak pernah. Pernahnya kalau- sama kayak gua suka pandangan pertama. Iya, penasaran doang paling. Suka pada pandangan pertama. Kayak- Penasaran pada pandangan Iya, pertama. paling kayak Oh, cakep banget nih, siapa sih namanya? Iya. Kan baru tahap penasaran. Betul. Kagak langsung cinta. Betul. Gimana, Dut? Kalau Tadi- baca pandangan pertama apa? Hah? Baca pandangan pertama. Nah, A, B, B, paling bawah tuh W, C. C gitu. Tes mata, Mas, tes mata. Tes mata tuh. Nah, Detri. Ayo apa? Itu. Ya, Terlalu ya. prompter ya, mohon maaf ya teman-teman. Karena kita baru belajar teman-teman, jadi mohon Ya, by the dimaafkan. way, bagi kalian yang nggak tahu, ini kita based on ChatGPT. Jadi Iya, kita jadi- nyari-nyari pertanyaan itu dari ChatGPT. Karena kita nggak kreatif teman-teman. Gak ada tim kreatif juga. Nggak ada tim Iya, kreatif. Kita lihat tim no. Karena tim kreatif kita ChatGPT. Ya, Tim kreatif kita ChatGPT. Jadi kita nyari semua itu di ChatGPT. Jadi untuk yang mau jadi tim kreatif kami, mending jangan. Mending jangan. Nanti kalian tersiksa. Gitu. Oke, kita balik lagi. Jadi kan tadi balik lagi ke kita pandangan pertama. Hmm. Nah, di samping itu lu pernah nggak sih kayak ngomong nih, suka sama orang nih, kayak penasaran sama orang lah. Tapi lu nggak berani ngomong. Karena lu mungkin takut atau gimana, atau mungkin belum siap atau gimana. Lu sendiri sebagai pakar percanaan. Percintaan, Percanaan. pernyanyian, roti Percintaan. cantik. Ya. Percintaan. 雪花飘飘。 Cina apa nih? Dari mana Cina? Baik lah, gitu kan. Iya, nanti Cina-Cina lagi. Udah, kayak saya mau rokok kan sobat. Oh iya. Mohon maaf. Ini bang di sini nih. Jangan dong, susu. Kita minum ya. Kita mau bakal susah. Bukan mic Mas. Oh, mic. Mic Mas. Nih. Nah, salah tuh mah. Di. Nih, berantem. Pulang nih, masuk lagi lemari ini. Mas Masuk lagi galon, lemari. mas hati-hati galon kena. Tahu nggak penemu galon siapa namanya? Tahu nggak? Michael Galon. Penemu kursi, Mati kursi. Alex kursi. Kebon nih kalau ini. Jadi apa pertanyaannya? Pernah nggak lu kalau misalnya di tahap tadi kayak suka sama orang nih atau penasaran Tapi sama nggak orang, berani ngasih tapi tahu. nggak berani ngomong. Ngomong dah, nggak ngasih tahu, ngomong aja. Nggak berani ngomong, Hmm. nggak berani ngomong apapun, ngobrol gitu nggak? Yang Atau penting nggak lu- berani nyampein? Gak berani ngomong kalau lu demen sama dia. Oh, nggak berani demen, nggak berani ngomong kalau gue demen gitu. Iya. Hmm. Terakhir pernah waktu itu ya, gue tuh suka banget nih sama ini ya kan, suka banget gue kan. Hmm. Terus gue ngomong kan, dikatain gue orang gila. Dikatain orang gila. Sumpah, dikatain orang gila. Itu gue ngomong sama ini patung Jota Slim yang di Ya. Sportation. Ah, itu mah. Jota Slim. Dan gue Salah suka itu. banget, bahannya bagus gitu kan. Salah. Dia bilang, Buta "Lu juga tahu, gila, Mas, lu itu." gila lu katanya. Ah, tahu mah. Itu orang buta juga tahu. Kagak. Kalau bisa kita semua kayak pernah. Gitu karena semua orang kalau misalnya suka pasti nggak langsung berani ngasih tahu gitu. Karena kalau langsung ngasih tahu agak serem ya, Mas. Baru Apalagi suka. baru pertama ketemu. Iya, baru pertama kenalan kali kan. ketemu, suka, tiba-tiba langsung ngomong kan itu nggak mungkin. Jadi ya pasti rata-rata semua orang kayak gitu sih. Setuju nggak lu pada? Setuju. Gue juga pernah sih begitu. Malah Iya. kayak Selalu nggak sih? selalu kalau Selalu, selalu itu lagi wajib. ngedeketin sama lagi ngedeketin orang nih. Hmm. Pasti gak langsung berani ngomong kan. Hmm. Tunggu at least lu udah Nyampe. dua-duanya udah inilah udah kayak udah ngomongnya udah enak, udah nyambung, udah deket banget dah pokoknya. Dah, sini Buset bakar tuh. Korek tuh. Ininya nih. Bang, korek ya, Bang? Di sini biar keren. Agak usat. Dah, Bang. Meledak ya. Tadi yang gue bilang tadi tuh. Tunggu at least lu bro udah deket banget. Hmm. Udah kayak berapa bulan PDKT gitu minimal. Iya, baru berani ngomong. Itu Baru pun berani ngomong. mau berapa lama PDKT pun itu belum tentu langsung bisa ngomong kan. Bisa ada orang PDKT setahun 2 tahun. Iya, makanya. Oke, Iya. kalau dari gue sendiri. Kalau menurut lu Menurut gue sebagai indra culture implikasi IKM. IKL. IKL. Bilang tuh. Hilang. Udah, Udah. Capek nyapunya, Mas. Capek. Capek, Mas. Kalau dari gue sendiri sih mungkin bisa dibilang waktu itu kan balik lagi ke SMA ya mungkin. Dulu orang yang suka sama, justru bukan gue suka sama orang, tapi orang yang suka duluan sama gue. Baru gue suka sama orang. Nah itu malah lebih enak. Kita menyampaikannya jadi lebih gampang karena sama-sama suka. Karena malah gue lebih tahu dia suka sama gue, terus gue juga berusaha mendekatkan dan lebih suka. Kalau sekarang ini nih, Pasti pasti malu, mendem sendiri. Iya. Itu jadi kayak wajib nggak sih? Wajib. Kita kalau misalnya suka sama orang pasti wajib nggak sih kalau misalnya kita nggak berani nyampain karena serem juga gitu langsung nyampein tiba-tiba gitu kan. Nah, kayak
itu kayak Apalagi kan manusia ini takut banget akan penolakan kan. Iya. Betul, banget tuh. banget kayak lu ya. Apalagi iyalah, siapa yang nggak takut ditolak? Lu bayangin, lu ngasih makan kucing ditolak sakit. Asik. Nggak mau dia, nggak mau, moh nggak mau. Ngomongnya mau. Oh iya, moh nggak mau. Punya ayam goreng. Gue mau ayam goreng. Oh, ngomong sendiri ya, maunya Iya, apa? maunya ayam goreng, gue ayam goreng. Ayam goreng makan lele tuh. Cakep. Cakep. Goreng. Makan bubur pakai sumpit. Bawa goblok. Cakep dong harusnya. Cakep. Lu kesenengan nanti gue bilangin cakep lu. Ya. Tapi gini deh. Kalau misalnya orang banyak jatuh cinta kan tapi kan sekarang cinta-cinta zaman sekarang jatuh cinta nggak pada kayak misalnya nggak di lingkungan secara fisik. Banyak yang jatuh cinta di lingkungan kayak Apple Date Dating apps. dating apps gitu. Dating apps. Apple Date apa? Apple Date apaan? Tanggal apel apaan? Tanggal apel. Gitu kayak lu pernah nggak tapi belum pernah ketemu secara fisik gitu. Ketemu langsung misalnya lu kayak kemarin nih gue nyampein halo Selamat pagi. pagi siang sore malam petang maghrib sore. Terlalu banyak Nah, mas, gitu, terlalu banyak. pernah nggak kayak gitu. Kan nggak mungkin langsung ya kan. Hmm. Walaupun kayak kita dating apps. Hmm. Menurut gua nih, Hmm. kalau kita dari dating apps gitu kan, gua agak susah sih. Jujur ya. Jujur gua kalau dari dating apps tuh kayak gimana ya? Lebih kayak pengennya ngobrol langsung gak sih enaknya? Enaknya ngobrol langsung. Walaupun kita udah ngobrol dulu di chat gitu-gitu. Untuk cinta, untuk suka tuh lebih susah. Kecuali emang nyambung banget nih di chat. Bahkan orang yang gue misalnya deket duluan di chat, gue tuh butuh apa ya? Butuh verifikasi lah. Kalau misalnya ngobrol langsungnya enak apa enggak. Orang kan, soalnya kan kalau mau misalnya cewek gitu kan, ya hidupnya kan bukan di chat doang gitu kita kan. Pasti kan harus ketemu gitu kan. Jadi ya mungkin gue agak susah tuh kalau misalnya belum pernah ketemu tuh. Tapi ada juga kan orang yang misalnya nih lu di chat nih. Terus pas ketemu langsung itu kayak beda gitu. Ada kan orang kayak gitu. Ada sih sebenarnya. Yang lu di chat nih nyambung banget, tapi giliran lu ketemu langsung jadi kayak awkward, jadi aneh. Tuh ada kan begitu. Kasus-kasusnya tuh banyak banget yang kayak gitu. Pasti bakal jadi awkward gak sih? Iya. Kalau misalnya di chat, jadi dia ngobrol cuma di chat doang, nyambungnya di chat, tapi kalau misalnya pas ketemu jadi awkward, diem-dieman. Iya banyak gitu. Banyak, itu ya. jadi kayak verifikasi gitu kan. Sebelum Iya. kita bener-bener mau jalanin hubungan gitu kan. Pasti ya kita harus ngecek dulu lah ini beneran cocok nggak ngobrol langsung. Ada lagi mungkin yang ngobrol langsungnya enak, ngeceknya enggak gitu kan. Ada juga yang dua-duanya enggak tuh. Siapa? Nggak tahu tuh Oh, siapa tuh. yang kirain lu tahu. Nggak tahu tuh dua-duanya enggak tuh, susah banget. Ngomong langsung susah. Di chat juga susah. Tai emang. Lanjut. Lagi curhat atau gimana juga? Enggak, cabut. Kalau dari gue sendiri ya, pandangan gue nih mengenai orang yang belum pernah ketemu langsung berbeda ini. Oh, lu pernah gitu? Enggak, tapi pernah ada yang kayak gitu ke saya. Oh, tertarik sama Tertarik, lu. lu. Walau belum pernah ketemu. Belum ketemu. Oke. Jadi- Emang banyak fansnya IKN ini ya. Enggak juga sih, karena gue yang mungkin Kayak banyak investornya gitu ya. iya investor. Tertarik. Tertarik. IKN banyak investornya, tertarik maksudnya sama Tapi Indra. ngilang-ngilang gitu gimana kabarnya sekarang? Itu namanya tarik ulur. Oke. Indranya kan. Dianya, karena cewek itu gengsi. Nah. Iya nggak? Setuju nggak? Cewek itu gengsi. Soalnya mereka tuh geng SI. Geng sistem informasi. Mereka anak-anak SI. Berarti lo menyinggung anak SI gitu. Enggak. Bagi anak Oke, SI. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi. Langsung ya, terlalu langsung ya. Oke, balik lagi ke gue nih. Kalau menurut gue nih agak sedikit apa ya aneh. Soalnya gue cuma punya kenal temen deket, kenal di online lah kebetulan, gak main. Gue cuma ya nganggap dia kayak temen aja. Itu kayak temen main, tapi malah dia yang terlalu kayak kok kelihatan banget nih, jadi kayak ngideng-ngideng kelihatan banget. Oh, berarti dia baperan. Mungkin lah. Baper duluan. Baper berarti. duluan. Jadi gitu. Nah, lu kan kalau baper duluan kayak nggak bisa ngebedain tuh mana orang yang bener-bener cinta apa yang cinta Benar-benar cinta sama orang friendly yang doang. friendly doang. Gitu. Nah, iya juga sih. Kadang kita tuh sebagai cowok, apalagi cowok kan goblok ya, jujur aja kita goblok gitu kan. Kita tuh nggak bisa bedain apa? Enggak, Sensor aja. sensor kuak. Kita kan goblok ya, goblok. Udah. Oh, udah. Lu berarti menghina Kuak terus lu. Kuak. Lu berarti menghina semua orang cowok-cowok yang nonton ini goblok. Kita juga goblok. Oke.
Lu goblok. Lu Siap. goblok, Ndra. Siap. Itu bukti kalau misalnya gue sering nasihatin dia kayak tadi Siap. dibilang sama Indra. Balik lagi ya, cara bedain sama yang benar-benar suka sama yang sama yang friendly. friendly. Jujur sebagai cowok karena kita agak tolol gitu, pasti kita agak susah tuh bedainnya. Karena kita terlalu suka ngide banget ngarang-ngarang sendiri gitu kayak padahal dia friendly doang nih. Jadi kita nganggap wah ini spesial nih, dia nganggap gua spesial gitu kan. Jadi kita kegeeran duluan malahan. Padahal aslinya dia memperlakukan ke Semua orang kayak orang gitu, cowok gitu. Terus yang tainya lagi karena kita udah mikir ini anak friendly, ternyata suka sama kita. Gitu Nah, kan? jadi bingung kan? Bingung jadinya. Jujur kita agak susah bedainnya. Kalau gue susah bedainnya. Kalau lu gimana? Gue juga agak susah sih ya. Iya pasti. Kalau buat nyari tanda-tandanya apakah dia itu friendly atau Hmm. emang beneran naksir. Soalnya mirip-mirip nih. Ya kan? Iya benar. Apalagi kalau mungkin kalau kita bahkan kita udah kenal lama aja gitu kadang nggak bisa bedain tuh mana friendly mana bener-bener beneran suka gitu kan. Diam. Aja Dra. Coba Nah. menurut lu gimana Diam tuh? Lu nih. bisa ngebedain gak itu? Kok diem nih? Lu bisa ngebedain gak itu? Gue tanya dulu Pak. Jadi gini, jujurnya ini masih jadi pertanyaan gue selama ini. Masih bisa dibilang bedain atau enggak? Ya enggak susah. Soalnya banyak orang yang memperlakukan kayak sifatnya kayak gini tuh mungkin bisa lebih dari ini atau sama lah. Dan rata-rata orang yang gue temuin dan gue suka itu rata-rata friendly semua Pak. Friendly semua kan. Semua. Jadi agak bingung ya Agak karena udah bingung. terlalu sering ketemu orang friendly nih. Iya, ini kayak tas isu lah istilahnya. Keras isu. Jadi takutnya udah terlalu terjebak gitu ya. Bak malah Iya. nah kan kayak hidup nggak ada yang tahu Pak. Itu nggak ada yang tahu ya. Dia nggak yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu nyala di atas. Plafon. Plafon lagi nih, bahas lagi nih. Plafon lagi. Apaan plafon? Oh iya plafon. Plafon ya, plafon. Plafon yang ngatur. Oh, jadi lu ateis. Lu nyembah plafon. Plafon, biar saya Dia nyembah plafon. Jadi gini guys, saya tetap agama Islam. Oh, langsung klarifikasi langsung Langsung sebut klarifikasi agama gitu. agama. Jadi kalau ada yang Islam yang tertarik nih sama Indra, kata gue mending jangan. Karena nyembahnya plafon. Karena nyembahnya plafon. Nanya banyak Allah, Pak. Nyembahnya plafon, guys. Ada sajadah sini. Nanti bikin klarifikasi terpisah, aman. Biar makin banyak videonya. Siap. Itu saya pintar. Yang penting upload kan? Yang penting upload. Yang penting upload. Video ini diupload di mana, guys? Kita bakal upload di Wancak. Kita upload di Wancak. Diubah lagi. Masih ada tuh kayak tuh Wancak tuh. Enggak, kita bakal upload di Videotron Simpang BSD. Wah, tuh. di layar Simpang BSD. Jadi yang mau nonton, yang sekarang lagi nonton berarti kalian sedang menunggu lampu merah. Berarti yang mau ke Topik nonton lah video Iya, itu. nonton ini dulu gitu. Enggak. Berarti, ya kan mereka nonton, berarti Oke. mereka tahu di YouTube berarti. Nah, kan zaman-zaman sekarang tuh ada orang yang bahasa-bahasa kekinian tuh confess gitu kan. Confess. Apa tuh? Yang tahun depan Enggak, itu acara Confess. Komunikasi festival. Confess, tolong. Gak ada yang tahu, masalah anak women doang tuh yang tahu tuh Confess tuh. Anak women angkat tangan. Anak women ini dia, bentuk-bentuk anak women. Gak ada ya. Cari Gak ada gitu. ya. Ada. Bentukannya anomali banyak. Anomali banyak. Cindo juga banyak. Nah, Cindo. Oke, sorry. Maaf untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi. Terlalu banyak. di kuping aja. Gak ada. Tapi enggak. Kalau menurut lu ya, lebih baik confess kepada orang apa nunggu dia dulu? Kalau kata lu. Mending confess ke Hmm. orang. Apa Atau kita nunggu dia dulu. nunggu dia sadar lah istilahnya. Nunggu dia sadar. Ini susah nih. Ini pertanyaan yang sangat keren. Nah, Hmm. jangan terlalu culture mah iya lagi ya. Terlalu ngikutin mah. Gua. Terlalu ngikutin. Kita Gua bikin baru. Kan gua enggak pakai yang lagi ya. Kita bikin baru. Apa? Sungguh pertanyaan yang keren. Mantap. Keren. Nah, gitu aja udah. Mantap ya. Berarti gua indah keren tuh sekarang bukan indah culture. Ya tetap IKN kan. Tetap IKN. Kalau alay mas indah keren. Terlalai. Tapi menurut gua mending mana ya? Mending kita nunggu orang itu suka dulu. Mereka sadar dulu atau kita langsung confess. Tergantung kondisi sih. Oke. Kalau kata gua, tergantung kondisi. Kalau memang nih kita udah deket duluan nih, udah PDKT. PDKT itu kan. Pendekatan. T. Penyamaran. D. Di mana? K. Kapan? T.
tahunnya ini. Asbun banget tuh Lu semua. mancing terus tuh. PDKT pendekatan ya. Pendekatan itu kalau apalagi udah lama pendekatan, kita udah tahu bener nih. Misalnya kita udah mulai melihat tanda-tanda kayak ada kemungkinan nih dia tertarik juga sama gua gitu kan. Dia tertarik juga kalau ada kemungkinan mah ya ayo aja gitu. Maksudnya mungkin bisa-bisa aja confess. Tapi kalau misalnya agak susah gitu ya, kayak tanda-tandanya belum tentu ada, ngomongnya ngechat sekali-sekali doang, dibalas agak lama gitu kan, ngobrolnya kagak nyambung, ya udah ngapain sosokan confess gitu kan. Kecuali kalian udah merasa kayaknya udah terlalu udah ngabisin waktu nih untuk suka sama dia gitu kan, udah terlalu capek gitu kan. Ya kalau kalian mutusin untuk udah selesai ya udah mungkin boleh confess gitu kan, biar mungkin lebih lega gitu kan. Tapi habis confess ya udah kalian jangan pikirin lagi, jangan berharap tiba-tiba dia mau gitu kalau misalnya konsepnya gitu. Jangan soalnya nothing tulus. Nothing tulus. Bukan nothing to win kan. Nothing to win mah kayak enakan tuh nothing to win, gak ada yang dimenangin. Ya, terus kalah soalnya. Iya. Jadi ya itu makanya kalau kalian merasa masih belum kayaknya ya udah biarin aja sampai dia sadar. Toh sadar sendiri juga nanti ya kan. Kalau misalnya dia sadar dan ternyata dia tertarik ya udah sok confess gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua tadi pertanyaan apa? Mending confess duluan atau Nunggu dia sadar. sadar. Kalau menurut gua kalau misalnya lu udah ngasih kode-kode nih, lu udah ngasih kode-kode ke dia kalau lu demen sama dia, tapi dianya masih nggak peka ya. Kalau menurut gua mending confess. Kenapa gitu? Karena ya elunya juga udah capek misalnya nih, gue udah ngode-ngode terus tapi kok dia nggak peka-peka gitu. Ya menurut gue mending confess aja langsung. Tapi tetap konsep tadi nothing tulus. Kalau misalnya lu capek sama PDKT-nya, nggak usah terlalu dipaksa. Iya, nggak usah dipaksain juga. Jadi kayak mending udah lu confess, lega gitu kan. Confess biar lega. Terus kalau misalnya dia nerima lu juga kan, elunya juga yang happy sendiri kan. Iya. Tapi ya walaupun ya harus menerima konsekuensinya kalau misalnya ditolak gitu. Konsekuensinya itu ya, penolakan itu. Jangan sosokan tiba-tiba nyetel lagu galau gitu. Malah nangis-nangis nyetel lagu galau sambil mandi. Balik lagi ke orang ya. Ada yang dia berani buat confess duluan, ada yang berani beda-beda. Nunggu biar dia sadar dulu. Ada yang nggak berani sama sekali gitu. Iya, ada juga yang gitu. Kalau itu ya nggak usah PDKT lah. Udah mundur duluan gitu. Ya, iya. Kalau udah sebelum mundur ya at least confess dulu lah kata gua. Sebelum mundur harus at least confess. Tapi kan konsekuensinya nggak bisa jadi deket lagi. Maksudnya kalau dia pengen jadi teman aja gimana? Siapa ceweknya misalnya? Bukan dia misalnya dia suka nih, tapi dia nggak berani confess. Nah dia kalau dia confess nanti jadi nggak bisa temenan doang gitu. Dia at least mungkin masih temenan gitu maunya gitu kan. Susah sebenarnya kalau susah. Tapi kan bisa tuh mundur sendiri, tapi kita tetap jadi temenan kan bisa. Tapi kan sebelumnya lu udah pernah suka sama dia. Jadi menurut gua agak susah kalau pandangannya beda ya. Iya, lu agak susah kalau temenan sama keras sendiri. Iya, ngelihat dia tuh udah keras gitu kan. Iya, udah orang yang kita suka gitu kan. Iya, jadi iya sih, bener sih. Berarti harus dibicarain gitu. Iya, terus lu confess lah kalau misalnya pengen mundur at least gitu. Kalau kata gua sih gitu ya. Nggak tahu nih kalau kata Mas Indra nih. Mas Indra gimana Mas Indra? Kalau menurut gua nih ya, sebagai orang yang sungguh berpengalaman. Kalau gua lebih baik pilih confess atau nunggu dia sadar, ini confess guys. Kenapa kalau nunggu dia sadar akan kelamaan? Kenapa kelamaan? Kelamaan lah. Jadi lu pengen ngebet banget pacaran? Ya nggak ngebet banget. Maksudnya? Tapi baik lagi sih kondisi juga misalnya. Kondisi. Kalau misalnya dia memungkinkan nih, dia udah ngasih sinyal sedikit, baru kita lakukan Telkomsel. Sinyal. Bukan pulsa mas. Bukan. Sinyal tanda-tanda yang memungkinkan kita akan lakukan confess. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda, misalnya ada tanda-tanda tapi lu masih mikir nunggu dia sadar, ya kelamaan dia akan keburu mikir kalau lu nggak ada effort buat dia. Ada benernya sih. Balik lagi ke cowok. Balik lagi ke cewek. Cewek itu ada tipe yang nunggu banget si cowok ini effort, atau cowok yang cuma ngasih tanda, cewek ngasih tanda, cuman ya udah biar aja. Biasanya kayak gitu juga. Nah yang tanda tuh pemain biasanya kayak gitu. Iya sih benar. Berarti kayak cewek ini tarik ulur. Biar Supaya tahu seberapa effortnya cowok ini. Ya, itu untuk ngetes doang sih. Iya. Nah kan balik lagi ke tadi ngomongin tanda-tanda tuh. Nah tanda. Berarti kan kita tadi ngomong
tanda-tanda dan PDKT kan, tanda-tanda PDKT. Dan tanda-tanda PDKT kan banyak kan. Kita bisa banyak lah macam-macam PDKT Banyak sekarang banget ya. ya. Bisa dari chat, bisa ketemu langsung, ketemu di mana gitu kan. Itu kan bisa kita ngelakuin pendekatan. Nah, bahas tentang tipe-tipe nih. Kalian lebih pilih mana? Masalah PDKT itu lebih enak kalian melalui chat, itu kita chat-chat terus, atau kita melalui pendekatannya langsung gitu, kita ketemu langsung gitu, kita datangin rumahnya. Serem sih kalau datangin rumahnya. Tapi saya ketemu langsung gitu, kapan? Stalking sih. Iya, stalking lebih tepatnya, literally stalking Iya. gitu kan. Maksudnya ketemu langsung mungkin pas satu kelas, satu kantor gitu kan. Itu ketemu langsung gitu, melakukan pendekatan itu ketemu langsung aja, nggak usah lewat chat. Atau lewat chat aja nih lebih enak gitu. Kalau misalnya buat awal-awal banget, Ya, awal-awal banget. nih. Kan Kalau- mau PDKT gitu. Kalau misalnya lu demennya sama yang satu kantor satu kelas ya kan mending ngobrol langsung gak sih? Bener. Oke, Iya bener. sih, bener. Iya kan? Kalau satu kelas, satu kuliahan, satu jurusan, itu mending ketemu langsung kalau bisa ketemu. Kalau susah ketemu. Kalau susah ketemu, ya lu bisa lewat chat. Kalau misalnya lu tahu IG-nya, Oke. kalau misalnya lu tahu IG-nya bisa lewat chat Kalau punya dulu. nomornya, Bisa lewat chat WA. tapi bisa. nomor bapaknya. Bisa tanyain bapaknya. Oh, tanyain bapaknya. Pak, udah makan belum? Ini nanya Bapak itu, bapaknya aja. nanya ke Belum. bapaknya. Belum. Jadi selingkuhan bapaknya. Jadi Waduh, bapaknya. ngeri juga tuh kayaknya tuh. Ngeri juga Gitu. tuh. Kalau misalnya lu yang lu demen ini adalah temen kelas lu atau yang lu kenal lah, misalnya kayak anak satu jurusan atau kuliahnya sama, kalau memungkinkan buat ketemu ya lebih enak lewat langsung kan, lebih enak kalau ngobrol langsung. Jadi lu lebih tahu kalau ngobrol langsung kayak gini, orangnya juga kayak gini. Tapi kalau misalnya lu demennya sama temennya temen lu, nah gitu, lu bisa lewat IG sih kalau kata gue. Mending chat dulu. Iya, berarti. chat dulu. Jangan langsung. Ya. Kenapa nggak boleh langsung? Ya itu sebenarnya kalau langsung bisa-bisa aja sih. Bisa. Tapi kan at least ada batu loncatan tuh dari teman. Iya. Tapi takutnya terlalu so asik gitu mungkin ya. Iya. Jadi mending kalau bisa temennya temen lu misalnya nih, Ah. kata gue mending di DM Chat aja sih. tuh. Chat. Lu Iya, bisa Kalau nanya menurut ke lo temen gimana? lu. Chat siapa? Chat temennya apa chat cewek itu? Ngapain chat temennya? Oh. Ngapain chat Bisa temennya? chat temennya buat Untuk- nanyain Nah, iya. orang itu. Tapi kalau temennya banyak tahu berarti agak mencurigakan tuh. Agak mencurigakan tuh. Bisa tanya, ini si dia lagi ngapain? Enggak, ini lagi jam segini lagi makan bilang gitu. Agak ngeri ya, agak ngeri siapanya sih. sih itu ya? Mungkin Iya, abangnya, makanya. mungkin kayak Terlalu goblok deketin abangnya dulu, Mas. Oke. Terlalu goblok. Kalau dari gue ya, Kalau menurut lo lebih gimana? baik kalau lebih milih chat duluan atau ketemu, itu tergantung individu si cewek juga. Karena kan kalau misalnya cewek ini tipe-tipe yang malas ketemu atau segala macam, bisa kita pakai chat. Oke. Tapi kalau kalau gitu lebih ke cewek yang introvert mungkin, yang susah banget jalan-jalan atau mungkin yang street parents segala macam. Nah, kalau misalnya cewek yang bener-bener kayak aktif banget nih, suka main atau suka nongkrong, nah, lu lebih prefer ke ketemuan, Lebih prefer ke pertemuan. Karena Karena dia lebih asik. lebih aktif ya. lebih aktif. Orang juga suka keluar gitu. Keluar. misalnya. Jadi lebih kerasa banget nih pendekatannya kan. Jadi kalau misalnya kita deketin yang introvert, kita jangan paksain gitu. Paksain. Jangan Ya. paksain kita ketemu langsung, ngobrol langsung. Nanti dia kaget kali ya. Kaget. Malah dia, ini apa? Ini dunia apa gitu. Dia mungkin biasanya dunia tuh di kasur doang gitu kan, di kasur main game gitu kan. Kaget dia kan. Kaget. Apalagi kalau kebalikannya. Orang extrovert kita paksa di chat mulu. Kayak- Kesel dia, orang gua mau main gitu main kan. yuk, main yuk. Pasti Iya, gitu mending kan. main. Ada yang ngajak ini nyantar ceweknya kan. Iya, misalnya. masalah. Tapi asik juga sih kalau cewek yang ngajak. malah. Nah, itu. Malah lebih enak. Sebenarnya kami tuh suka sebenarnya kalau misalnya ada yang suka duluan, ada yang ngajak duluan tuh lebih enak. Iya. Tapi gimana ya, stigma di masyarakat nih, Aduh, kita tuh harus memperjuangkan. tapi gitu. kuliahnya gimana nih guys? Iya, gimana? Kita nggak bisa ngapa-ngapain Main. gitu. Mereka berpikir selalu kita harus memperjuangkan. Nah. Padahal kan yang memperjuangkan tuh dua-duanya, sama-sama Kalau memperjuangkan. sama cinta, semuanya memperjuangkan. Sama-sama memperjuangkan. Masalahnya Stigmanya. Iya, masalahnya cinta cuma satu orang sih, makanya berjuang ini satu orang doang. Indonesia bisa bertikat karena kita bersama-sama memperjuangkan. Cinta nggak bisa diperjuangkan oleh satu orang ya. Indonesia berdaulat, Indonesia sejahtera. Nah, Tagline 17-an. Black, Tagline 17-an. black, black. Tagline 17-an. Nah, oke. Kalau menurut lu nih, Ini agak susah nih, apa pertanyaannya kayaknya. enggak sih. Kok gitu kan saya udah tahu. Kita udah dari kecil temenan. Dari kecil dari mana? Dari SD kita temenan. Mungkin dari SD temenan. Dari SD kan lu di Bekasi, gue di Medan. Nah, itu dari SD di mana tuh? Oh, Deket, Dra. teman ini, teman tulis. Kan janjian kita, Dra. Oke. Janjian, lu lahir tanggal berapa, Dra?
oh ini Oktober gue, oh gue duluan ya bro, duluan, nyokap gue minta duluan nih, ya gue duluan Dra, Cincin di mana tuh? janjian Dra, lah kita kan WA-an Dra, Coba bukti chatnya mana? Ada bukti ada chatnya? nih bukti chatnya nih, Nih, buktinya. Nah, lu tarik tuh bukti chat yang putar-putar bikin. dulu deh ya, putar, terus ada ISO speed muncul nih, dah, Lu bikin tuh. dah, Kas. dah, apa tadi Oke. sampai mana tadi? Nih, lu milih kan tadi balik lagi ke pendekatan kan. Nah, sebelum lu melakukan apa namanya masa-masa yang bisa dibilang pacaran, ada namanya pendekatan. Nah, lu lebih suka, lebih indah mana? Masa pendekatan atau setelah pendekatan pacaran? Oke, ini mumpung kita semua pernah pacaran. Ya. Tainya sekarang semua jomblo. Ini baru jomblo nih, guys. Terlalu terang-terangan, Mas. Terlalu terang-terangan. Terlalu terang-terangan. Oke. Terlalu seneng deh Terlalu kalau gue jomblo. seneng, emang terlalu seneng. Kelihatan. Pokoknya kita semua udah pernah gitu kan. Nah, Udah pernah ngapain tuh? Pacaran. Ini baru putus, guys. Terlalu diulang-ulang, Mas. Oke, udah pernah pacaran. Jadi kita bisa dibedain ya mana PDKT, mana pacaran. Nah, kalau dibilang enak, indah mana? Bisa dibilang kalau gue ya, kadang lebih indah PDKT. Setuju? Semua deh. bener, Karena bener. lebih indah PDKT. Karena di PDKT itu kita masih pada jahit-jahit. Masih ngasih tunjuk sisi terbaiknya lah. Ngasih tunjuk sisi terbaiknya, kagak bakal tuh ngelihat keburukan-keburukan, nggak bakal ngeliatin tuh. Pasti ngeliatin masa-masa versi-versi terbaiknya lah. Jadi Iya, betul. masa-masa itu masih masa-masa honeymoon gitu kan. Masih Iya. masa-masa awal-awal gitu kan. Masih nyari-nyari kesamaan lah apa yang Jadi, sama. kamu suka ini ya, kamu suka merah ya? Aku nggak suka. Nggak sama tuh. Oh, nggak sama. Nggak sama ya? Nggak sama tuh. Nggak sama. Pokoknya itulah, pokoknya masih seru-serunya lah. Sedangkan kalau udah pacaran tuh asiknya tuh 3 bulan pertama doang. Awal-awal pacaran. Awal-awal pacaran tuh itulah honeymoon phase tadi gitu kan. Kita masih ngasih cinta-cinta kita, pokoknya dunia serasa milik bertiga. Satu lagi siapa? Oh, satu lagi. Setan. Satu lagi Tuhan. Kan kalau berdua tetap setan. Yang punya dunia siapa? Tuhan. Kan Nah. makanya jangan nyembah pelapor. Iya, Jangan siap. nyembah pelapor. Saya tampung ya idenya. Pokoknya ngerasa kayak dunia itu cuma milik berdua dah. Jadi kita kayak merasa, oh ini orang udah cocok. Terus tiba-tiba udah lewat 3 bulan tuh mulai kerasa tuh jelek-jeleknya segala macam tuh, berantem. Jangan berantem mulu tuh. Lewat setahun masih syukur dah gitu. Gitu tuh. Itu tuh yang susah dari pacaran. Nah, kalau udah bisa lewatin masa-masa berantemnya, itu udah dewasa berarti gitu kan. Udah bisa saling menerima gitu satu sama lain, kelemahan-kelemahan satu sama lain. Sebenarnya kalau dibilang indahnya masing-masing ada indahnya. Tapi kalau dibilang paling indah ya mungkin masa PDKT karena masih pada lucu-lucunya gitu. Tapi kalau masa pacaran juga kalau misalnya udah dewasa gitu, itu indah banget sih. Pacaran tuh nggak perlu tiap pagi, selamat pagi sayang, selamat malam sayang, selamat pagi sayang, nggak harus gitu Gitu sebenarnya. ya. Kayak gitu ya, Sip. Kayak gitu ya. Indahnya tuh bisa jadi kayak dia saling mengerti. Oke. Tahu gimana posisinya, oh ini lagi marah, kita jangan kayak gitu gitu. Itu lebih indah kadang gitu. Tapi ya sama-sama indah sih bisa dibilang. Kalau menurut kalian berdua gimana? Ngapain tuh gimana sepatu tuh? Ngapain tuh pamer? Coba. Kalau sudah, Siapa gue duluan? lu sudah. Sweet. Panco. Sweet. Kalau panco mas. Kalah duluan. Oke. Jadi kenapa tadi? Lebih indah masa Lebih indah PDKT mana? Masa atau PDKT? masa pacaran? Masa pacaran. Kalau gua sih lebih baik masa PDKT. Soalnya apa? Kalau PDKT itu kan kita apa ya, balik lagi kayak sama kayak dia tadi. Lebih kayak menunjukkan kayak bukan sifat asli kita malah. Malah si cewek juga menunjukkan sifat asli, malah lebih ke cewek yang sifat aslinya karena kita yang mengejar dia. Ya kan? HP aja tuh pegang Bang. Bentar bang, penting. Oh, penting. Lanjut aja, Oke. jangan digubris dulu, Oke. penting. Soalnya gitu. Kalau misalnya balik lagi kalau misalnya udah pacaran ya gitu ya. Malah sifat asli malah lebih keluar semua. Dari kitanya keluar, dari dia keluar. Iya, kalau misalnya kita sama-sama saling menerima. Kalau enggak bisa di tengah-tengah pacaran ribut lah kadang-kadang gara-gara susah komunikasinya, susah lah gara-gara ininya. Kan kalau PDKT kan masih kayak wah kita masih ngejar-ngejar banget nih, masih kayak se-effort apa nih pas PDKT. Kalau misalnya udah pacaran, mungkin tingkat effort itu udah mulai agak-agak berkurang karena ya udah jadi milik lu nih posisinya. Lu mau bikin apa lagi? Gitu kalau menurut gua sih ya. Tapi setuju sih.
Benar. Apa tuh yang setuju? Apa itu? Apa tuh yang setuju? Lu setuju denger lu. Setuju guys, setuju nggak? Setuju. Nih bentuk setuju. Gak ada. Gak ada. Lu sendiri gimana? Lu gimana? Yang berputus. Mention terus 3 kali. Bensin terus ya. Kalau menurut gue ya, paling indah itu adalah masa-masa ya PDKT sih, benar kata lu pada ya. PDKT emang paling indah dibanding masa pacaran. Ini PDKT semua ya orang. Karena rata-rata kayak pada kalau bukan disuruh pilih ya, indahnya sama-sama dua-duanya ada indahnya. Tapi kalau disuruh pilih mungkin lebih indah PDKT. Iya, lebih berbunga-bunga lah di Paling- PDKT nih kalau menurut gua. Jadi kalau awal-awal lagi PDKT yang gua rasain ya, ini kayak kalau gua lagi chat, itu gua merasa kayak berbunga-bunga. Apalagi kalau dibalesnya cepat gitu mungkin Iya. sama dia. Bener banget. Kayak berbunga-bunga banget guanya. Kan soalnya kalau dulu pas kita PDKT, yang kita tungguin adalah notif dari dia. Iya, Hmm, benar. betul. Notif dari ini orang. Jadi kayak kita Mau apa nih? deg-degan terus Iya, tuh, deg-degan. terus. Ketika kita ngomong ini, kita nungguin tuh Mikir deg-degan. dulu, mikir semua Nah, ngomong dia mikir pasti pacaran nggak mikir tuh nggak Iya. mikir udah. Kalau pas pacaran kita udah nggak nungguin dia lagi, Iya, udah nungguin udah notif dia pasti lagi. kan? Karena kan udah pasti bakal dibales. Iya udah pasti bakal dibales, Iya. udah pacar sendiri gitu Iya. kan. Kalau misalnya pas PDKT itu menurut gua pasti kan kita agak deg-degan, berdebar nih, jantung berdebar nih rasanya nih pas nungguin dia ngebales chat kita, kan gitu kalau kata gua. Kayak kita terlalu kiri deh. Bentar. Terlalu kiri dah. Terlalu kiri, terlalu kanan. Terlalu kiri ke sini kita. Iya nggak sih? Jadi gitu menurut gua. Lanjut ya. Lanjut. Nah, Tadi sorry ya, ada iklan lewat tadi. Iklan sedikit. Tadi kalau pas tadi ada itu tadi ada gagak lewat. Ah, itu ada iklan tuh. Pikir Capek tuh, Pikir tuh. editornya tuh. Pikir Dia yang tuh. edit, guys. Yang edit. Capek. Ya, yang mau jadi editor bisa email ke email sini nih. Nih sini. Nah, email podcast nggak usah bikin tuh podcast nggak usah email. Gua udah ada. Nggak ada YouTube doang itu bikin. Ada, Enggak, email kan udah ada lu bos. ada emailnya. Emang ada? Ada. Oh, ada. Gua yang bikin. Oh iya. Oh, lu buat ntar. Itu tadi di dalam sini gua ngapain? Bikin email. Oh, lu email. Ayo bikin email gua. Email ID. Lanjut dulu kemana-mana email ID. Lanjut tuh mana tadi? Sampai mana? Apa masih berbunga-bunga lah. Iya, berbunga-bunga kayak setiap dia ngechat pasti kita nungguin chat dia. Ketika misalnya ada notif dikit ting, pasti kita kayak Baru langsung dia. ngeliat HP, langsung yang bales. Kalau misalnya dia kan kita senang banget tuh. Bener-bener di masa-masa indah banget deh kalau buat gua kalau pas masih PDKT dibanding pas pacaran. Walaupun pas pacaran juga indah juga, tapi nggak seindah pas PDKT kan. Bener. Kalau satu. Ngomong-ngomong PDKT nih. Hmm. Kita dari tadi ngomongin PDKT, tapi kita tuh nggak jelasin tuh menurut kita tuh PDKT itu kayak apa. Oke. Menurut kalian tuh PDKT itu kayak apa sih? Seharusnya nih PDKT itu kayak apa? Seharusnya. Tadi kan kita bahas jenis-jenisnya, bahas ini ya. Nah kalau secara keseluruhan PDKT itu kayak apa? PDKT itu kalau menurut gua itu adalah pendekatan. Iya Ya. benar. Tadi apa P-nya apa? Awas berubah. Awas berubah. Awas berubah. Jangan satu kali pakai. Jangan sekali pakai. Jangan sekali pakai. Jok sekali pakai tuh. Ada putarnya. Putar-putar aja sebelumnya. Balik lagi ke menit 0,5. Nah, 0,5. Jadi PDKT itu menurut gua adalah pendekatan antara laki-laki dan laki-laki. Enggak, perempuan. Jangan terlalu terang-terangan Ya, kayaknya, Mas. sorry. Jangan terlalu Ketahuan kan jadi laki-laki sama perempuan. Jadi di mana salah satu dari mereka ini kayak memiliki rasa ketertarikan pada seseorang. Terus seseorang ini yang dia suka ini apa ya ibaratnya membalas kali, meladeni lah ibaratnya meladenin Respon. orang ini, yang merespon orang ini dengan kayak biasanya nanyain apa sih PDKT tuh kayak Nanyain kamu sukanya apa gitu. iya, bukan tentang Kamu nggak suka hal-hal basic lah. lah. Hal basic kayak kamu sukanya apa? Ih sayangnya aku nggak suka kamu deh Ya, gitu. nah, itu udah ente itu. Itu udah ente, udah nastra itu ya, nastra itu ya. Nah, setelah itu udah Pokoknya itu. kayak Mundur aja udah mundur. Kalau menurut gue ya pendekatan. Jadi kayak gue lagi ngedeketin cewek, gimana caranya kayak bisa kalau lewat chat ya gue nanyain soal dia kayak apa yang kita punya kesamaan bareng, kita hobi kita sama apa enggak. Ntar lama-lama dari situ ada nimbul yang namanya rasa saling suka. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang suka tadinya cewek doang, ntar lama-lama dari situ cowok bisa Cowok juga mulai tertarik. mulai tertarik karena dengan adanya tadi mungkin samaan atau adanya
oh ya perasaan kali ya, perasaan Perasaan. dari cowok itu karena kayak wah ada cewek yang ngechat gua atau gimana. Kalau menurut gua sih PDKT itu ya begitu sih. Kalau menurut gue ya PDKT, kata-kata simpelnya ya, PDKT itu Pendekatan. pendekatan. Balik lagi tuh, balik lagi tuh. Nah, pendekatan tuh PDKT tuh kayak fase dimana kita tuh saling mengenal. Jadi mau berapa lama PDKT nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa guys. Jadi kalau mau kalian 500 tahun PDKT kelamaan ya? Kelamaan. 5 abad, 5 abad. 5 abad, 5 abad, PDKT 5 doang abad, tuh. 5 abad. Udah meninggal duluan Udah itu. meninggal duluan. Pokoknya PDKT tuh nggak harus buru-buru teman-teman. Kok terlalu banyak teman-teman ya? Lu firamat. Teman semua nih, teman semua. Emang teman semua kita guys. Vira. Guys aja guys. Guys. Jadi kayak Sama. jangan terlalu harus cepet-cepet banget gitu loh. Yang penting kita utamanya tuh kita saling mengenal gitu. Saling mengenal, bukan kita yang cuma kenal dia, tapi dia juga harus kenal kita gitu. Biar di pacaran itu nggak terlalu kaget gitu loh. Walaupun kagetnya pasti ada, berarti pasti ada. Tapi maksudnya at least nggak sekaget itulah karena udah saling tahu gitu kan. Makanya kadang sebenarnya kita berharap gitu kan lebih enak sebenarnya ya. Kita tuh punya pasangan yang emang udah deket lama atau emang udah teman lama gitu. Kadang-kadang kan lebih enak gitu. Kita Karena kita tahu. udah tahu gitu orangnya kayak apa. Atau gitu. backgroundnya gimana? Udah tahu backgroundnya kayak apa gitu. Betul, Background betul. misalnya hijau. Nah, bukan Green screen. Green screen. Jadi ya itu nggak harus terlalu lama. Yang penting pengenalan. Jadi simpelnya pendekatan itu adalah saling mengenal. Gitu. Satu sama lain. Betul. Nggak mungkin Kalau saling misalnya satu mengenal. doang? Hah? Kalau satu doang? Goblok Satu namanya. ruangan, goblok. Satu ruangan tuh, satu ruangan. Jangan dong Ruangan. satu ruangan. Terlalu cabul mas. Terlalu cabul mas. Terlalu fuckboy kayaknya. Terlalu Ya. fuckboy ya, terlalu Mungkin fuckboy ya. pendekatan UMB kali. Bukan pendekatan orientasi mas. Mohon maaf mas. Oke, Menurut kalau Indra menurut gua gimana? nih, pendekatan apa PDKT menurut gua nih adalah di mana titik elu menunjukkan siapa diri lu sebenarnya. Oke. Karena di depan cewek, lu nggak mungkin menunjukkan Kelemahan. kelemahan. Pasti menunjukkan sisi terbaik lu. Sisi yang nggak mungkin lu liatin ke orang-orang, hanya ke Oke. dia doang. Oke. Itu menjadi kayak sebatas apa ya? Mungkin di mana nunjukin versi yang lu Terbaik. terbaik. Tapi ada juga PDKT yang goblok, Pak. Gimana tuh? PDKT yang udah tahu lu cewek ini susah maksudnya bukan kayak susah kan ya, kayak cewek ini nggak mau nunjukin lu kayak gimana, yang nggak mau berlebihan, tapi tetap dipaksain. Ada tuh cewek kayak gitu, yang Nyadar dia jadinya ya. nyadar. Jadi nyadar, oh ini orang deketin gua nih, Nah, gitu. ada yang nyadar mungkin gara-gara temannya juga ngebocorin atau mungkin dia tahu di lingkungannya bahwa ini cowok gak gitu di depan orang, gak gitu di jadi yang jadi lain. kayak beda orang. Beda orang. Tapi kalau misalnya dia malah nunjukin diri dia sebenarnya dan selama ini dia ke orang lain dia nggak nunjukin diri dia gimana? Apa yang nunjukin gimana? Maksudnya kayak dia depan cewek ini dia nyaman gitu, dia kasih diri dia yang asli Atau gitu. itu bisa juga. Bisa juga. Bisa Tapi juga. cewek nanti salah paham. Oh nih ke orang lain kakak kayak gini nih. Apa nih ya? Capar gitu. Nah, Tapi balik lagi kalau- tuh ke cewek juga. Gimana tuh? Tergantung juga. Berarti lihat kondisinya kondisi juga. juga pendekatannya gimana. Tergantung tuh cara pendekatannya gimana sih posisinya. Gitu. Makan. Emang suka-suka aja tadi minum susu, ngerokok, makan. Kita kan Ini podcast apa sih? Ini kan podcast ngosan. Balik nih. Balik nih. Nggak usah. Nah, lanjut Ri, gimana? Ri? Makan penonton. Malah makan guys. Makan deh. Saya di pembawa udah Ngomong-ngomong. Salah. Di sini di mata. Oh. Salah tuh. Ngomong-ngomong masalah PDKT nih ya. Kalian tuh kalau PDKT langsung ngasih effort nih. Effort yang gede gitu. Atau sejauh mana deh Oh, effort kalian gitu kalau pasti. masalah PDKT? kayak dulu deh. Pasti. Gimana gitu? Kayak gini dah, kita main buka-bukaan aja di posisinya. Jangan. Jangan, nggak bisa diupload nanti. Jangan. Ceritanya. Ceritanya. Kirain lu nyambung di kirain unboxing. sih ya Mahal, buka-bukaan. saya mahal. Mahal. Kalau bisa dibilang sejauh mana gue effort, ini pasti gue pernah ngalamin effort yang paling besar deh guys posisinya. Gue seperti yang gue bilang tadi, gue pernah, karena gue tuh ada inilah cerita waktu gue sama cewek yang pernah gue deketin. Gue waktu zamannya kita magang, zaman gue magang, itu mau deketin orang, gue waktu kantornya pakai motor yang agak sedikit, ya dikit-dikit engkol lah pokoknya. Gue effort itu, dan padahal gue pulang magang itu jam 5. Acara itu posisi diajak jalan itu jam 7-an lah.
Nah, jarak dari kantor gua ke rumah itu lumayan agak jauh. Gua jadi ke rumah posisinya cuma buat ganti motor, ganti baju, mandi. Effort gua adalah menunjukkan bahwa gua nggak mau menunjukkan kalau misalnya ini tiba-tiba di jalan mogok engkol kan bahaya Pak posisinya. Betul. Terus juga pernah zaman-zaman saya pacaran nih ya, gua effort banget, gua sampai bikin kas sendiri buat diri gua sendiri. Oh, duit kas. Duit kas. Untuk Sengaja nabung. Nabung. Ada tabungan gua sendiri, ada tabungan buat jalan. Hmm. PDKT-nya udah bikin ini, Bos. Udah mikirin kesana-sana ya. Effort. Kalau misalnya nggak ini kan dah buat saya lagi duitnya kan. Iya, juga sih, bener sih. Untung Itu jadinya. ide bagus sih sebenarnya. Biar kelihatan lah effortnya gitu ya. Effortnya. Malah lebih baik tabungan PDKT daripada tabungan gue sendiri, kata gue mah. Iya sih, bener sih. Karena ujung-ujungnya kalau tabung PDKT untuk diri kita sendiri juga kan. Iya. Iya. Kalau lu gimana? Gitu. Kalau gua, tapi pertanyaan apa? Sorry, Bang. Effort. Effort ya. Ngantuk habis makan, ngantuk ya. Tidur lah ya, tidur. Ampuh berarti racun yang kita taruh. Ampun. Ampuh. Racun tikus. Kelilipan gua. Racun tikus kelilipan. Kenapa ngantuk Jadi dia? effort sejauh mana effort gua pas PDKT? Gua setiap PDKT gua bisa bisa ngasih hadiah apapun, nggak apapun juga sih. Pas PDKT tuh, walaupun Iya. masih PDKT. Walaupun masih PDKT. Kalau misalnya gua udah benar-benar tertarik, udah kesem-sem 100%, 1 Iya. juta persen, 1000 juta persen, 100 Oke. triliun persen. Terlalu banyak Terlalu banyak ya? terlalu banyak Terlalu banyak. nanti kayak korupsi, terlalu banyak. Ya, Korupsi waktu. Korupsi waktu, betul. Jadi kalau misalnya gue udah bener-bener demen banget sama nih orang, gue bisa kayak ngasih dia hadiah sih, ngasih Hadiah. dia gift. Gift apa tuh? Em, Sabun. Sabun Bukan. mandi, Bukan. Sabun mandi, Gift. lux boleh lux. Gift apa tuh? Kayak kalau misalnya gue tapi harus tahu dulu nih orang suka apa. Kalau misalnya gue udah tahu, gue bisa ngasih, mungkin bisa gue akan nabung buat beliin dia apa. Itu effort gue kalau misalnya gue udah demen banget. Yang pasti gue juga bakal nge-spend time Buat sama dia terus. Walaupun masih PDKT. Mas PDKT. Kalau misalnya ceweknya kan ada cewek nih, misalnya dia nggak suka dikasih materi, dia sukanya dikasih soal. Bukan. Dikasih Dia- pertanyaan. Dikasih pertanyaan, Bukan. bukan. Keuangan nih. Nggak suka dikasih materi, nggak suka tuh dikasih hadiah gitu kan ada tuh cewek yang kayak gitu tuh. Pas PDKT. Mau pas PDKT, mau pas pacaran ada aja tuh cewek kayak gitu Hmm. tuh. Nah itu gimana tuh? Ngasih effortnya gimana? Ya gue bakal, kalau kayak gitu ya gue bakal nunjukin banget lah kalau misalnya gue demen sama dia. Kayak bakal gua spend time atau Spend time gue bakal mungkin bisa jalan-jalan sama dia, quality time mungkin. Tapi kan masih PDKT. Ya nggak apa-apa dong kalau quality time kalau Kalau dia mau, PDKT. kalau dia mau. Kalau dia nggak mau udah gue lihat cari yang lain. Cari yang lain. Masih banyak di luar sana. Agak cepet beloknya. Iya, ingat Masih pepatah. Iya. Masih banyak ikan di laut walaupun tongkol semua. Walaupun tongkol semua. Bener ya Bung ya. Salmonnya udah habis. Oh, Salmonnya iya. udah habis. Kalau ada lele gimana tuh? Ah, Lele ngapain di laut? Lele apa tuh? Lele laut. Sebetulnya nyasar. Lele apa yang bisa terbang? Nah, Lele lawar. Wah. Kocak. Tadi gimana tuh? Kalau menurut gua ya, menurut gua sendiri ya. Apa tadi maksudnya effort sejauh apa gitu effort kita kalau untuk PDKT. Menurut gua kalau PDKT ya effortnya itu ya bagaimana caranya, malah gue agak kurang setuju, bukan materi ya, tapi mungkin beda-beda cewek ya, beda-beda kita juga kan, beda-beda prinsip, tapi maksudnya PDKT itu effortnya itu tergantung ceweknya gitu, bagaimana caranya kita tuh bikin dia tuh suka sama kita, lebih ke sana sih effortnya, bukan lebih spesifik ini enggak, lebih kayak gimana nih caranya dia bisa suka sama gue gitu, gimana nih caranya, gimana caranya gitu, harus gue pikirin terus, itu effortnya gitu, gue bahkan bisa nggak tidur gitu kalau mikirin gimana caranya dia tertarik sama gue gitu, apa yang dia suka sama gue gitu, itu sih yang lebih gue pikirin kayaknya, atau gue lakukan kalau misalnya gue lagi PDKT gitu, karena nggak semua harus langsung dikasih materi gitu kan, apalagi misalnya dari orang yang kita baru kenal gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung kita ajak jalan, ajak materi, jalan. bikin soal, ajak materi, Ulangan lagi tuh. ulangan Mungkin lagi ya, gitu. tiap orang beda-beda. Tiap kali orang ini, beda-beda apa, sih. Ada yang act of service. Iya, dengan service. Kalau gue kan AC. tipenya yang receiving gift ya. Gue Iya. bukan receiving gift apa? yang ngasih sih Iya, lebih yang tepatnya, ngasih lebih gua. yang ngasih. Gue yang
Ini Gue love, demen banget. karena kan love language tuh ada dua kan, ada love language yang mau kita terima sama yang mau kita kasih. Kalau gue mungkin lebih ke effort aja, apapun gue iniin. Tapi mungkin kalau ditanya se-effort apa, kalau masalah effort, gue bakal lebih effort kalau misalnya dia udah jadi pacar gue. Gue bakal se-effort apapun yang lu minta selama gue bisa, itu bakal gue perjuangin gitu. Kalau misalnya lu udah jadi pacar gue, karena udah resmi gitu kan. Kalau lu udah jadi pacar gue, itu mau apapun, mau gue lakuin apapun, hal tolol pun gue lakuin. Dan itu bukan cuma ngomong, itu udah terjadi gitu kan. Udah terjadi gitu. Gue jujur aja udah terjadi gitu kan. Gue bakal lakuin apa aja selama itu masih masuk akal dan masih bisa gue lakukan gitu. Berarti lu mengurangi effort di PDKT? Apa sama? Effort di PDKT itu bukan effort fisik, bukan effort fisiknya, bukan effort halnya itu bukan spesifik ke effortnya apa, tapi lebih ke gimana dia suka dulu. Oh, oke. Kalau dia udah jadi pacar gue, iya gue kasih semuanya gitu.